Di tengah deburan ombak dan asinnya udara laut, sebuah nama mencuat dari kedalaman. Bukan dari gelimang harta, bukan dari warisan tahta, tapi dari kerasnya hidup di pesisir Pangandaran. Dia adalah Susi Pujastuti, sebuah nama yang kini identik dengan keberanian, inovasi, dan kalimat ikonik, tenggelamkan. Tapi tahukah Anda, perjalanan wanita ini bukanlah dongeng yang mulus. Ini adalah kisah nyata seorang rebel yang dijuluki Ratu Lobster hingga menjadi Menteri Anti Maling Ikan. Mari kita selami lebih dalam bagaimana seorang Susi Pujastuti bisa bangkit dari nol menuju puncak yang tak pernah ia impikan. Lahir di Pangandaran tahun 1965, Susi bukanlah anak orang kaya. Keluarganya punya usaha peternakan, tapi hidup di pesisir tetaplah keras. Di usia 17 tahun, Susi membuat keputusan yang mengejutkan. Berhenti sekolah di bangku SMP. Sebuah pilihan yang saat itu mungkin dianggap gila, tapi justru inilah yang membentuk karakternya. Dengan ijazah SMP yang tak ia miliki, Susi tak patah arang. Ia terjun langsung ke lapangan, mencoba berbagai pekerjaan. Dari menjadi pengepul baju di Pekalongan, hingga akhirnya kembali ke Pangandaran dan melihat peluang di laut. Modal awalnya hanya sekitar Rp750.000 hasil menjual perhiasan ibunya. Dengan uang itu, ia membeli ikan dan udang dari nelayan, lalu menjualnya kembali. Lingkungan yang keras menempa mentalnya. Ia belajar langsung dari sekolah kehidupan. Tanpa teori, ia menguasai seluk-beluk bisnis ikan, membangun jaringan, dan memahami ritme pasar. Ini adalah fondasi pertama dari sebuah kerajaan yang akan ia bangun. Tahun 1983, Susi mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Fokusnya lobster. Dengan insting bisnis yang tajam, ia melihat potensi ekspor yang besar. Ia tak hanya membeli, tapi juga mengolah dan memastikan kualitas terbaik. Dari pengepul lokal, Susi berevolusi menjadi eksportir lobster terbesar di Indonesia. Ia dijuluki Ratu Lobster. Tapi Susi tak pernah puas. Ia sering menghadapi kendala pengiriman yang membuat ikan-ikannya rusak. Daripada bergantung pada pihak lain, ia membuat keputusan yang kembali dianggap gila, membangun maskapai penerbangan sendiri. Tahun 2004, Susi membeli satu pesawat Cessna Grand Caravan, awalnya untuk mengangkut hasil lautnya. Namun tak lama kemudian, Aceh dilanda tsunami dahsyat. Susi Air dengan satu pesawatnya menjadi salah satu yang pertama kali mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dari sinilah, Susi Air bertransformasi dari maskapai kargo ikan menjadi maskapai komersil yang melayani rute perintis. Impian gila Susi kini terbang tinggi di langit Indonesia. Puncak kejutan datang pada tahun 2014. Seorang wanita yang tak punya ijazah SMA, seorang dropout SMP, kini ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Publik terkejut, skeptis, bahkan mencibir. Tapi Susi tak peduli. Ia datang bukan untuk berpolitik, tapi untuk bekerja. Di bawah kepemimpinannya, ia melancarkan kebijakan paling revolusioner, perang terhadap illegal fishing. Ribuan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap. Dan yang paling ikonik, ditenggelamkan. Kebijakan ini bukan hanya simbol ketegasan, tapi juga mengembalikan kedaulatan laut Indonesia. Stok ikan melimpah. Nelayan lokal merasakan hasilnya. Susi mengubah paradigma. Dari seorang pengusaha sukses, ia menjadi pahlawan bagi laut dan para nelayan. Gaya blak-blakan,
tato di tangan, dan kebiasaan merokoknya justru menjadi ciri khas yang dicintai rakyat. Ia membuktikan bahwa integritas dan keberanian jauh lebih penting daripada formalitas. Setelah masa jabatannya berakhir, Susi Pujiastuti kembali ke Pangandaran, tetap dengan semangat yang sama untuk menjaga laut dan lingkungannya. Ia bukan lagi seorang menteri, tapi warisannya tetap hidup. Kisah Susi Pujiastuti adalah bukti nyata. Pendidikan formal bukanlah satu-satunya gerbang menuju kesuksesan. Ketekunan, keberanian mengambil risiko, insting bisnis yang kuat, dan integritas adalah modal paling berharga. Dari seorang pengepul ikan, pemilik maskapai penerbangan, hingga seorang menteri yang paling disegani, Susi membuktikan bahwa zero to hero itu bukan sekadar slogan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang melawan arus, memecahkan batas, dan akhirnya menginspirasi jutaan orang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semangat Susi. Berani melangkah, berani berubah, dan jangan pernah berhenti percaya pada potensi diri Anda. Bagaimana menurut Anda tentang kisah Susi Pujiastuti? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ledakan! Berarti diledakan 10 bahan meledak dan sempurna. Merah putih. Kakak di sini paus. Bravo Zulu. Laut masa depan bangsa. Laut masa depan bangsa.